Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Langsung saja bagian pendahuluannya. Suatu permintaan timbul karena konsumen memerlukan manfaat dari barang yang diminta. Manfaat inilah yang dikenal dengan istilah utilitas atau utility. Analisis ini dinamakan teori perilaku konsumen. Teori ini menjelaskan sebab para pembeli akan membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah dan sebaliknya. Dan yang kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari komoditas yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Kemudian untuk pengertian utilitas sendiri, menurut Samuelson menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan utilitas adalah menunjukkan kepuasan. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana mengukur nilai manfaat atau kepuasan tersebut. Dalam hal ini ada dua cara pengukuran nilai manfaat dari suatu komoditas, yakni secara kardinal dengan pendekatan nilai absolut dan secara ordinal dengan menggunakan pendekatan nilai yang relatif. Utilitas kardinal dalam pendekatan ini dianggap bahwa manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif dan dapat diukur secara pasti. Untuk setiap unit yang dikonsumsi akan dapat dihitung nilai gunanya. Berdasarkan anggapan bahwa konsumen akan memaksimumkan kepuasan yang akan dicapainya, akan diketahui bagaimana seorang konsumen akan memaksimumkan kepuasannya dengan memilih komoditas yang tersedia di pasar. Dalam utilitas kardinal ini diperoleh ada namanya nilai guna total atau TU dan nilai guna marginal atau MU. Apa itu nilai guna total? Yaitu berkenaan dengan jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi jumlah komoditas tertentu, sedangkan nilai guna marginal atau MU adalah pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit komoditas tertentu. Berkaitan dengan fenomena ini, dalam teori nilai guna dikenal dengan hukum diminishing marginal utility, yaitu pertambahan utilitas yang menurun karena pertambahan suatu unit komoditas yang dikonsumsi. Untuk memahami utilitas dari kardinal, kita bisa mengilustrasikan di tabel berikut ini. Jika kita memiliki banyak jeruk dan kita menyukai sebuah jeruk itu. Jika saya mengkonsumsi jeruk itu dengan nilai 0 masih belum ada, maka total dan marginal utility juga belum ada. Ketika saya memakan satu jeruk, total kepuasan saya 20 dan marginal utility-nya juga 20. Kemudian ketika saya makan 2 jeruk, ketika saya makan 2 jeruk, nilai kepuasan total saya bertambah menjadi 35. Di sini 35 itu marginal utilitas saya itu 15 karena ada 15 poin bertambah dari kepuasan total sebelumnya. 35 ke 20 bertambahnya kan 15. Maka marginal utility-nya 15. Kemudian ketika saya mengkonsumsi 3 buah jeruk, nilai
kepuasan total saya menjadi 45. Nah, 45 ke 35 bertambahnya itu 10 poin. Marginal utilitas saya 10. Nah, ketika saya mengkonsumsi 4 buah jeruk, ya, total utilitas saya itu 50. Jadi 50 ke 45 ada 5 poin bertambah, itulah marginal dan seterusnya. Dan pada tahap saya mengkonsumsi 7 jeruk, di sini saya sudah mulai jenuh dan bosan. Sini nilai total utilitas saya tidak bertambah namun tetap, maka marginal utilitas saya 0. Nah, bahkan ketika saya mengkonsumsi jeruk ke-8, 9, total utilitas saya pasti akan menurun. Dari tabel tersebut terlihat bahwa nilai TU terus bertambah hingga jeruk ke-6, sedangkan MU bertambah dengan pola menurun hingga unit jeruk ke-7 nilai MU mencapai 0, yang berarti TU telah maksimal. Posisi ini dikenal dengan titik jenuh. Jadi kalau untuk melihat kurvanya seperti ini, ketika jeruk ke-1 ke 6 itu tingkat kepuasan total saya itu meningkat, ya. Tetapi ketika jeruk ke-7 itu sudah maksimal, ya, saya sudah merasakan kejenuhan, dan inilah yang dinamakan kepuasan maksimal, ya. Mungkin kalau jeruk ke-8 ini akan kurvanya akan menurun, ya. Nah, kemudian untuk marginal utility kurvanya seperti ini, ya. Artinya MU ini adalah menurun, ya, kurvanya menurun dari pertambahnya barang yang saya konsumsi. Kemudian ada utilitas ordinal. Nah, pendekatan ordinal menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi menurut teori ini, yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Nah, masyarakat dapat mengubah-ubah kombinasi jeruk dan apel yang dibelinya sedemikian rupa, sehingga jika salah satu diperbanyak jumlahnya, maka yang lain mestilah dikurangi agar manfaat yang diperoleh konsumen tetap sama. Nah, jadi untuk utilitas ordinal di sini kita membandingkan dengan dua jenis barang dengan asumsi memiliki kepuasan yang sama. Jadi jika ada 2 buah jeruk dan apel dengan pendapatan yang ada, masyarakat dapat membeli misalnya jeruk itu 5 dan apel itu 2 dengan pendapatan yang ada. Tetapi jeruk 5 dan apel 2 ini memiliki kombinasi kepuasan yang sama. Saya lanjut kemari. Nah, fenomena ini dinyatakan dalam kurva kepuasan sama atau indifferent curve atau disingkat IC, yaitu kurva yang menggambarkan tingkat utilitas yang sama untuk berbagai kombinasi komoditas tertentu. Di sini kita lihat tabel. Di sini ada jeruk dan apel. Kombinasi A
Ya, kombinasi A, saya hanya dapat membeli 20 jeruk dan 4 apel. Sedangkan kombinasi B, saya dapat membeli 10 jeruk dan 8 apel. Kemudian kombinasi C, saya hanya mendapatkan 8 jeruk dan 10 apel. Dan poin D, saya mendapatkan 5 jeruk dan 16 apel. Artinya dari kombinasi A dan sampai D ini adalah memiliki kepuasan atau utilitas yang sama. Jadi ketika saya ingin membeli jeruk dan apel, ya, ketika saya ingin membeli apel itu 8 buah, ya, 8 buah, maka saya harus mengurangi total jeruk, ya, menjadi 10, karena dengan pendapatan yang terbatas tetapi memiliki kepuasan yang sama. Ya. Jika saya ingin memiliki atau mau membeli apel sebanyak 16, ya, maka saya membeli jeruk itu hanya 5, nah, dengan utilitas yang sama. Nah, untuk kurvanya kita bisa lihat yang di sebelah kanan bahwa kurva IC itu adalah cembung dari kasus ini, maka bisa ditarik garis kurva IC, ya, adalah cembung menjauhi nilai 0, ya. Jadi dari kurva ini kita bisa melihat ciri-ciri dari kurva indifferent curve, ya. Yang pertama, kurva indifferent mempunyai nilai kemiringan negatif, ya, artinya dari pendapatan yang ada kita bisa membeli suatu jeruk dengan 20 jeruk dan mengurangi kita beli apel menjadi 4. Ketika kita ingin membeli jeruk itu 10, kita dapat membeli apel itu adalah 8. Kemudian ketika kita mengurangi pembelian jeruk menjadi 8, kita bisa menambah pembelian apel sebanyak 10 dan seterusnya. Itu yang maksudnya kemiringan negatif. Kemudian bentuk kurva indifferent cembung ke titik origin, titik 0, cembung. Kemudian kurva indifferent tidak saling berpotongan jika kombinasi, ya, konsumsi suatu barang semakin banyak, kepuasan yang diperoleh akan semakin tinggi. Nah, jadi gini, ini adalah gambar A yang tadi, ya, ilustrasi yang tadi. Kemudian yang untuk B, pada gambar B menunjukkan bahwa semakin jauh garis IC ini dari titik 0 menggambarkan semakin tinggi kepuasan seorang akan suatu barang. Artinya I3 ini lebih memuaskan ketimbang I1 dan I2 dan I1. Oke, demikian untuk penjelasan teori kepuasan konsumen atau teori perilaku konsumen. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.